Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titin, NIM 12070200081. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana replikasi DNA. Mungkin poin pertama itu ada key player dalam replikasi DNA, selanjutnya itu fungsi, lalu yang ketiga cara kerja, yang keempat proses dari replikasi DNA, dan yang terakhir itu perbedaan replikasi prokariota dan eukaryota. Baik, yang pertama di sini yaitu key player dalam replikasi DNA. Jadi key player dalam replikasi DNA itu yang pertama ada helikase, lalu yang kedua ada RNA kinase, yang ketiga ada DNA polimerase dan ligase. Lalu selanjutnya untuk fungsinya, yang pertama itu adalah helikase. Nah, helikase ini adalah enzim yang memutuskan DNA double helix menjadi single strand yang memungkinkan terjadinya proses sintesis. Lalu yang kedua RNA kinase, di mana fungsi dari RNA kinase ini berfungsi untuk memproduksi primer. Lalu selanjutnya DNA polimerase, di mana enzim yang membuat DNA baru atau mengkatalis pembuatan DNA baru. Dan ligase itu berfungsi untuk menggabungkan Okazaki fragment. Baik, selanjutnya yang ketiga itu cara kerja dari replikasi DNA. Mungkin yang pertama adalah helix. Nah, helix ini jadi selama replikasi DNA, helix ini melepaskan dua untai helix ganda dengan memutus ikatan hidrogen yang menyatukannya. Nah, hal ini tuh memungkinkan dua untaian ganda tersebut untuk memisah dan juga berfungsi sebagai template untuk sintesis DNA. Lalu selanjutnya helix ini menghidrolisis ATP, adenosine trifosfat. Jadi sumber energi ini di mana energi dari ATP ini digunakan untuk memberi energi pada saat pelepasan helix ganda DNA. Selain perannya dalam replikasi DNA, helix ganda juga berperan dalam perbaikan dan transkripsi DNA. Jadi proses di mana informasi genetik ditranskripsikan dari DNA ke RNA. Lalu selanjutnya helix itu pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA dengan melakukan hidrolisis ATP. Lalu DNA helix dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double, yaitu strukturnya itu double helix DNA menjadi dua single strand DNA. Jadi fungsi dari enzim helix ini adalah untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Selanjutnya yang kedua itu RNA primase, di mana replikasi ini dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh RNA polimerase. Untuk apa ya? Untuk memulai replikasi tentunya. Lalu kemudian kenapa harus dibutuhkan RNA primer? Nah, hal ini tuh ternyata berkaitan untuk mengurangi jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error, jadi sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seakurat mungkin. Yang selanjutnya itu DNA polimerase. DNA polimerase selalu memasangkan adenin dengan timin dan memasangkan sitosin dengan guanin dalam arah 5/3 dari untaian DNA. Proses polimerase DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoxynucleotida trifosfat yang bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 DNA sesuai template. Dan hal itu tuh direplikasi layan DNA dengan orientasi 3/5. Selanjutnya akan diproses secara kontinu saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit. Enzim polimerase ini akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan satu basa dengan arah 5/3. Selanjutnya, helaian DNA dengan orientasi ini disebut dengan leading
strand. Adapun helaian DNA dengan orientasi yang berlawanan disebut juga dengan lagging, yang mana helaian DNA ini berorientasi 5:3 sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu karena enzim polimerase juga bergerak dari 5:3. Nah, oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut juga dengan fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke replikasi untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulainya fragmen Okazaki Okazaki baru ini tuh perlu ada primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Dan fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 ini berbentuk dengan ujung 3 dan RNA fragmen sebelumnya. Dengan demikian, lagging strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dan pada proses ini dibutuhkan lanjutan gitu berupa penghilangan RNA primer dan menyambung fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh. Penghilangan RNA primer dilakukan oleh okasanulase yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya, fragmen-fragmen yang terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh. Dan yang terakhir, keempat, itu adalah ligase. Nah, ligase ini adalah enzim yang berfungsi selama replikasi DNA dan perbaikan DNA. Nah, ini tuh berfungsi dengan mengisi celah dalam DNA yang dibuat ketika DNA disintesis. Jadi, dalam replikasi DNA, ia menghubungkan fragmen Okazaki bersama-sama untuk membuat satu untai DNA yang berkelanjutan. Selanjutnya, ligase enzim yang menggunakan ATP untuk membentuk ikatan itu digunakan dalam kloning DNA rekombinan untuk bergabung dengan fragmen endonuklease lalu replikasi yang telah dinaikkan. Jadi selanjutnya ligase DNA ini mengkatalis pembentukan hubungan fosfodiester kovalen yang secara permanen bergabung dengan nukleotida bersama-sama. Nah, setelah ligase ini, DNA disisipkan secara fisik, melekat pada tulang punggung, dan plasmid lengkap dapat diubah menjadi sel bakteri untuk perbanyakan. Replikasi DNA adalah suatu proses penggadaan DNA sebagai material genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel, yaitu pada fase S siklus sel. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Yang sudah kita ketahui bahwa struktur DNA yang terdiri dari dua untai primer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam perpasangan, adenin berpasangan dengan metimin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara dua jenis basa. Mengetahui susunan basa dan pasangan basa DNA ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana DNA diduplikasi atau digandakan. Selanjutnya, proses replikasi DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu. Ada dua jenis protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix, yaitu DNA helikase dan single strand DNA binding protein. DNA helikase pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel DNA dengan melakukan hidrolisis ATP. DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi dua single strand DNA. Jadi, fungsi dari enzim helikase ini untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Protein yang kedua adalah single strand DNA binding protein, atau nama lainnya adalah helix stabilizing protein. Protein ini berfungsi menstabilkan struktur single strand DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dapat membentuk gulungan dan mengganggu proses replikasi.
Dengan adanya SSB, ini tuh tetap lurus hingga memudahkan proses replikasi. Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka seluruhnya ketika sebagian dari DNA mulai terbuka hingga proses replikasi ini dapat dimulai. Selanjutnya, apabila dibayangkan, maka bentuk ini seperti kerbau yang mana kedua untaian memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain, atau disebut juga dengan antiparalel. Satu untaian DNA template berorientasi ketiga 3 aksen ke 5 aksen, dan untaian yang lainnya berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Pada saat proses replikasi terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks protein dan multi-enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek dan dikenali oleh polimerase untuk memulai replikasi. Kenapa harus RNA primer? Nah, hal ini tuh berkaitan untuk mengurangi jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan sempat replikasi yang rentan error sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seakurat mungkin. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA. Enzim ini ditemukan pada tahun 1954. Proses polimerisasi DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleotida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Direplikasi, helai DNA dengan orientasi 3 ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Saat fragmen dibuka, sedikit demi sedikit enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi ini disebut dengan leading strand. Adapun helaian DNA dengan orientasi yang berlawanan disebut juga dengan lagging strand, yang mana helaian DNA ini berorientasi dari 5 aksen ke 3 aksen, sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu, karena enzim polimerase ini juga bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke replikasi untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulainya fragmen pembentukan Okazaki baru, perlu ada primer yang dicetak oleh primer untuk memulai replikasi. Fragmen Okazaki ini selanjutnya akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Dengan demikian, lagging strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses lanjutan berupa pengalihan RNA primer dan penyambungan fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh. Pengalihan RNA primer dilakukan oleh oksanulekase yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya, pada fragmen-fragmen yang terbentuk itu selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh. Terakhir itu perbedaan replikasi DNA prokaryotik dan eukaryotik. Jadi ada banyak perbedaan yang signifikan antara replikasi DNA prokaryotik dan eukaryotik. Salah satu perbedaan tersebut adalah kompleksitas dari proses replikasi sel eukaryotik dibandingkan dengan kesederhanaan dari proses replikasi dalam sel prokaryotik. Nah, perbedaan besar lainnya adalah kecepatan dari mana replikasi itu berlangsung.